Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rosalina itu NIM 2021 110 940, mahasiswa dari semester 7 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh dosen pengampu atas nama Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum dari Universitas Flores. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Mengawali pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum adalah suatu usaha yang mana dilakukan untuk memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Apabila hukum dimaknai sebagai hukum yang berlaku dalam suatu negara, maka yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah hukum positif. Maka hukum positif adalah hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif. Hal yang berbeda jikalau masyarakat secara umum yang berbicara mengenai hukum, berarti masyarakat di sini akan menuntut supaya hidup bersama dalam masyarakat yang diatur secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pandangan masyarakat terhadap hukum adalah hal yang wajar, sebab dapat dibayangkan bagaimana kondisi yang akan terjadi apabila hukum yang dipisahkan atau ditetapkan lepas dari prinsip-prinsip keadilan atau normal keadilan, maka sangat dimungkinkan bahwa hukum itu akan menjadi hukum yang tidak adil. Sehingga dalam pandangan yang umum, hukum dapat dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, maka di mana setiap peraturan yang berlaku sebagai hukum positif yang mengatur kehidupan bersama di tengah masyarakat itu harus merefleksikan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi harapan masyarakat luas atau rakyat. Di sini juga saya akan menjelaskan pengertian hukum menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang hukum. Yang pertama, Hans Kelsen. Beliau berpendapat bahwa hukum adalah suatu norma yang hierarkis, di mana norma yang lebih tinggi menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, beliau seorang filsuf terkemukakan memandang bahwa hukum sebagai suatu batasan terhadap kebebasan individu. Menurutnya, hukum diberlakukan untuk memastikan agar kebebasan satu orang tidak menghambat kebebasan orang lain. Yang berikutnya, menurut Utrecht, beliau berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tentang tata tertib dalam bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh lembaga, anggota masyarakat, dan jikalau dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, menurut Leon de Guit, beliau berpendapat bahwa hukum adalah aturan tingkah laku individu di masyarakat yang saat diindahkan menjadi jaminan dari kepentingan bersama, sementara jikalau dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggarnya. Berdasarkan dari pengertian hukum di atas, di sini saya akan membedah salah satu kasus, yaitu tentang kasus pengeroyokan. Pada Kamis 21 November 2024, telah terjadi kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada. Kasus ini bermula saat adanya hajatan pernikahan yang terjadi di Kampung Dona. Kejadian bermula sekitar jam 3 pagi. Si korban berinisial AS mengeluarkan kata-kata kotor yang ia tunjukkan untuk temannya. Akan tetapi, si pelaku yang berinisial OB menganggap bahwa kata-kata kotor yang diucapkan oleh si korban ditunjukkan kepadanya. Di sini, si pelaku lantas merasa tidak terima
atau tersinggung dengan ucapan dari si korban. Kemudian si pelaku mengeluarkan kata-kata kotor balik kepada si korban. Si korban di sini tentu merasa tidak terima mengapa si pelaku melakukan hal tersebut. Dan si korban berusaha untuk melakukan pembelaan diri dengan datang kepada si korban, dengan datang kepada si pelaku untuk menanyai maksud dari tindakan pelaku tersebut guna melakukan pembelaan. Si pelaku yang melihat kedatangan si korban, beliau merasa terancam dan beliau berusaha melakukan perlawanan dengan menonjok muka si korban. Pada saat kejadian itu, ada sejumlah teman-teman serta keluarga dari si korban dan pelaku yang berada di kejadian tersebut. Mereka langsung memukuli satu sama lain dan terjadilah pengeroyokan antara kedua pihak yang berbeda. Dari peristiwa tersebut, si korban mengalami luka serius yaitu patah tulang serta memar bagian wajah dan punggung. Berdasarkan dari masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak dari si korban ini sudah berusaha untuk mencoba berdamai dengan cara yang baik secara kekeluargaan agar masalah ini tidak diselesaikan tanpa memperpanjangkan kasus ini tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Akan tetapi pihak dari si korban, maksud saya, akan tetapi pihak dari si pelaku tidak terima dengan tawaran berdamai tersebut mengingat uang dan atau barang. Dalam bahasa Jawa disebutnya sebagai koma boleh yang diminta oleh pihak keluarga korban sangat banyak serta pihak dari si pelaku tidak mampu menyanggupinya. Dalam kasus pengeroyokan ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pengeroyokan ini. Berdasarkan dari masalah yang telah saya jelaskan pada slide berikutnya, di sini saya akan melihat dari sudut perspektif filsafat hukum. Kasus pengeroyokan dalam kasus ini sangat menarik karena melibatkan beberapa aspek yang kompleks, seperti satu, tindakan inklusif, yaitu seringkali tindakan kekerasan dalam pesta terjadi secara spontan dan dipengaruhi oleh suasana yang memanas. Dua, pengaruh alkohol dan zat psikoaktif, yaitu penggunaan zat-zat yang tidak mempengaruhi kesadaran dan kontrol diri si pelaku. Tiga, dinamika kelompok, yaitu adanya tekanan kelompok dan keinginan untuk diterima dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pengeroyokan. Empat, konsekuensi hukum, yaitu tindakan pengeroyokan tetap merupakan pelanggaran hukum dan memiliki konsekuensi pidana. Berdasarkan dari segi perspektif, di sini saya melihat dari perspektif realisme hukum dari kasus pengeroyokan, yaitu yang pertama, faktor sosial, yaitu realisme akan menyelidiki faktor-faktor yang mungkin memicu terjadinya pengeroyokan, seperti kondisi lingkungan yang tidak kondusif, tekanan kelompok atau pengaruh budaya, serta kekerasan. Dua, kepentingan berbagai pihak, yaitu realisme hukum juga akan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini, termaksud pelaku, korban, dan lembaga penegak hukum. Tiga, keputusan hakim, yaitu realisme hukum akan menganalisis berbagai keputusan hakim yang dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar hukum formal, seperti pandangan pribadi hakim, tekanan publik, dan tekanan pengaruh politik. Empat, kekuatan sosial, yaitu realisme hukum akan melibatkan bagaimana kekuatan sosial seperti kekuasaan, kekayaan, atau status sosial yang dipengaruhi pada saat proses penegakan hukum dalam kasus pengeroyokan. Berdasarkan hal tersebut, di sini saya berpendapat bahwa perspektif filsafat hukum yang digunakan dalam kasus pengeroyokan ini adalah perspektif realisme hukum. Realisme hukum itu sendiri adalah sebuah aliran filsafat hukum yang menekankan pada kenyataan empiris dan praktik hukum dalam kehidupan nyata, bukan hanya pada aturan-aturan hukum yang tertulis. Aliran ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekedar
kumpulan norma, tetapi juga merupakan produk dari kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum sebagai produk sosial, yaitu hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Keputusan hukum tidak selalu didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada kepentingan kelompok tertentu, nilai-nilai sosial, dan pandangan hakim. Keterkaitan antara kasus pengeroyokan dilihat dari perspektif realisme hukum, yaitu dari konteks sosial. Artinya, realisme akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang dipengaruhi terjadinya pengeroyokan, seperti kekerasan, pengaruh kelompok, teman sebaya, atau kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Pendapat saya tentang pandangan yang digunakan, yaitu tentang perspektif realisme hukum. Menurut saya, realisme hukum menawarkan perspektif yang unik dalam menganalisis kasus-kasus seperti pengeroyokan. Bukan hanya berfokus pada aturan yang tertulis, tetapi realisme mengajak kita untuk melihat lebih jauh ke dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi peristiwa tersebut. Intinya di sini, realisme hukum mengajak kita untuk melihat kasus pengeroyokan tidak hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab. Ada beberapa kritikan terhadap pandangan realisme hukum dalam kasus pengeroyokan, yaitu yang pertama, terlalu subjektif, yaitu realisme hukum terlalu subjektif karena menekankan pada faktor-faktor sosial yang sulit diukur dan diprediksi. Dua, mengabaikan aturan hukum, yaitu adanya kekhawatiran bahwa realisme hukum terlalu mengabaikan peran aturan hukum dalam memberikan kepastian. Baik, demikian presentasi saya mengenai materi filsafat hukum yang mempelajari lebih dalam mengenai realisme hukum. Sekian dan terima kasih.